Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kumpul di tempat ini, kita akan kumpul di surganya Allah nanti. Nanti kita akan ngaji. Siapapun yang hadir tempat ini, dia tidak boleh mendapatkan kesusahan. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Pokoknya kalau duit aminnya rada kencengan ya. Tapi memang jemaah, saya ingin bikin sesuatu yang simpel, karena memang buat mereka yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj memang sudah mempunyai kedudukan keistimewaan. Nanti kita akan ngaji. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, terkhusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Endang Hermawan selaku Ketua DKM. Semoga terus sehat panjang umur. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Amiruddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Supriyadi, Al-Ustaz Dr. Mulyana Al-Hafidh, Al-Mukarram wal Muhtaram para tokoh masyarakat yang, maafkan saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah. Jemaah, saya kalau lagi ceramah tentang Isra Mi'raj itu punya motivasi dan percaya diri sangat tinggi. Kenapa? Karena memang kalau engkau berkumpul bersama orang-orang, ini peringatan Isra Mi'raj juga, ya, peringatan Isra Mi'raj, orang yang mau percaya dengan peringatan Isra Mi'raj itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi berpatokan kepada akalnya saja, tetapi mereka orang-orang yang punya iman, yang percaya kepada kebenaran Al-Quran, karena peristiwa ini diceritakan di dalam Al-Quran. Dan jemaah, bukan hanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang tidak masuk akal, karena memang sampai sekarang belum bisa diterjemahkan dengan logika, dengan kecepatan dan kedudukan dari baginda Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan khusus dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api dan tidak terbakar. Tongkatnya Nabi Musa diketukkan ke lautan, membuat jalan dan dilemparkan menjadi ular. Ada seorang lelaki yang bernama Zakaria mohon kepada Allah, diceritakan di dalam Al-Quran, padahal dia tahu bahwa istrinya maaf dalam keadaan mandul, tetapi tetap minta kepada Allah yang secara medis nggak mungkin punya anak. Tapi dia tetap minta anak dan dikabulkan oleh Allah. Allah yang kasih namanya Yahya. Jemaah, lalu apa hikmahnya kalau bukan bahwa mereka yang percaya kepada Isra dan Mi'raj yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang tidak perlu restu akal dari yang membacanya, bila bukan mereka adalah orang-orang yang totalitas tunduk kepada Al-Quran. Sallu ala Nabi. Jemaah,
Apalagi wanita yang bernama Maryam tidak pernah disentuh lelaki, tapi hamil, melahirkan Isa nama anaknya. Jadi pada saat engkau percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, engkau adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa kau boleh mempunyai masalah, kau boleh mempunyai ketidakberdayaan, tetapi bila sudah percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kau kenal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang mampu melakukan apa saja. Jemaah pun payapun. Tetapi ini kadang-kadang hanya terjadi pada beberapa orang yang mereka percaya secara keseluruhan. Contoh jemaah, besok mudah-mudahan kita sampai semua kepada bulan Ramadan. Itu kan level tauhid tingkat tinggi. 1 bulan penuh di bulan Ramadan, siang hari nggak berani kita minum, nggak berani kita makan. Padahal Pak, bini kagak ada, anak kagak ada, tetangga kagak lihat. Apa yang menyebabkan engkau tetap menahan diri dari makan dan minum? Karena ada yang melihatmu. Ustaz, bini emang kagak ada, anak kagak lihat, tapi saya tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Oh keren banget, keren banget. Sama ibu, berapa banyak mereka yang berlomba menghatamkan Al-Quran. Pokoknya kalau menghatamkan Al-Quran, bapak-bapak kalah dah sama emak-emak. Mereka kalau udah baca Al-Quran itu bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali hatam. Kalau bapak sekali hatam itu udah baca 10 kali. Level tauhid tingkat tinggi. Lalu tema ini dipilihkan Isra Mi'raj sebagai momentum meningkatkan kualitas sholat dan keimanan. Ada seorang yang tadi saya sampaikan, Maryam, yang dia tidak keluar dari mihrabnya, tak keluar dari mihrabnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini kan contoh yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, mihrab itu tempat sholatnya, Maryam nggak keluar. Saya ingin ajak kita masuk lewat kisah ini, biar nanti kita menjadi orang optimis. Ente udah puluhan tahun nyembah Allah lagi masih kagak yakin juga. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka durhaka sama Allah, nuduh Allah punya anak. Tapi selama mereka di dunia dijamin oleh Allah mereka punya karunia atau kebutuhannya. Itu orang Yahudi, orang Nasrani. Bukan hanya tidak menyembah Allah, tetapi mereka menuduh Allah punya anak, masih dapat karunia. Masa kita yang dalam sehari semalam 17 rakaat, ketika diawali dengan takbiratul ihram, kemudian lagi jadi orang yang ketakutan, maka kudu ditingkatkan ini kualitas salatnya. Maryam nggak keluar, tapi setiap kali Zakaria masuk ada makanan di mihrabnya. Bertanya ini Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadha? Wahai Maryam, makanan ini dari mana? Kau tidak pernah keluar. Tetapi kemudian apa jawaban dari Maryam? Qalat huwa min indillah. Maryam bercerita ini semua makanan dari Allah. Saya pikir cuma Maryam doang yang mendapatkan itu. Ibu-ibu mendapatkan kedudukan seperti Maryam. Bu,
Itu kan di depannya ada kardus tuh ya, itu isinya makanan bukan? Ada nggak yang tadi duduk kemudian minta bagi saya dong makanan? Nggak ada, udah dikasih. Ente nggak perlu ucap, nggak perlu minta, tetapi kau mendapatkan itu. Kata Imam Ghazali, fi wujudil rizqi bi ghairi talabin lil 'abdi dalalatun anna rizqa ma'murun li talabil 'abdi. Pada fakta kenyataan adanya makanan yang kau dapatkan tanpa kau minta, kan kita nggak minta, itu sebuah bukti bahwa rezeki disuruh oleh Allah mencarinya. Nggak minta, saya duduk udah ada, minuman udah ada, mulut kita nggak perlu ucap minta. Kenapa? Karena engkau bertamu ke rumah Allah, karena engkau hadir di majlis Isra Mi'raj, kau beriman dengan sepenuhnya kepada kisah yang ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita nganggap Ustaz ini mah kebetulan. Jangan begitu. Berapa banyak orang yang mereka bekerja, tetapi kemudian mereka pulang dengan tangan hampa. Ada orang yang kerjaannya sama, dagang sembako, tetanggaan, bukanya sama jam 7, tutupnya sama jam 5, tetanggaan. Kenapa begitu hitung hasil pemasukan berbeda jumlahnya? Padahal sama bukan, dagangannya sama, tutupnya sama, tetapi jumlah pemasukan berbeda. Bahwa ini membuktikan semua by design dari Allah. Itulah yang kemudian dijadikan sebuah tema. Tingkatkan saja kualitas sholat dan keimanan, maka kau tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Ada seorang imam dalam kitab dia diceritai, begitu habis imam beri salam, dia nanya ke makmumnya, min aina ta'kulu, dari mana ente makan? Kata makmumnya, isbir ya syekh hatta u'ida as-salata allati shallaituha khalfaka thumma ujibuka. Sabar dulu tuan syekh, saya mau ulang, saya mau i'adah, saya punya sholat. Ternyata saya bermakmum kepada seorang imam yang dia tidak tahu barusan dia baru menghadap Allah. Orang pada berebut pengen menghadap pejabat, pengen menghadap presiden. Kenapa? Karena mereka tahu mereka orang kuat, orang yang berkuasa, keren. Lalu bagaimana dengan engkau yang sholat? Kau baru saja beraudiensi kepada yang mengatur segala. Wallahul ghaniyyu antumul fuqara. Allah maha kaya dan kalian butuh dengan Allah. Jemaah, kita perlu bukti. Ustaz, emang bisa kayak begitu orang kalau sholat kemudian dijamin? Ada seorang wanita itu, sengaja saya pilihkan sosoknya wanita, namanya adalah Maryam Al-Basriyah. Beliau punya wiridan satu ayat, dan kita biasanya kalau suka zikir tahlil, kita akan hafal di ayat. Setelah baca ya latif ya latif ya latif, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Wiridan cuma satu ayat. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Itu ya. Jemaah, apa yang kemudian terjadi? Beliau bilang, mahtamantu fil rizki wa ma talak wa ma ta'itu fi talabihi mundu sami'tu yaqulullah wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu, kata beliau, aku tidak pernah merasa gelisah dengan urusan rezeki, dan aku tidak pernah lelah untuk mendapatkannya semenjak aku mengetahui bahwa di
Bilanglah rezeki kalian, wa bisama rizqukum wa ma tu'adun. Artinya menunjukkan dalam pengaturan Allah, dan kita menjadi orang yang melaksanakan ibadah sholat. Makanya ada orang yang sampai sholatnya itu nggak kepikiran urusan dunia, karena kalau udah sholat pasti engkau akan mendapatkan hadiah dari Allah. Ayatnya tadi saya baca, wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Tiap-tiap kalian itu derajatnya naik sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini ada orang yang dia diceritakan orang soleh baru pulang dari peperangan. Ini dalam kitab Ihya juga, Imam Ghazali bercerita dari peperangan berbulan-bulan dia pulang, istrinya girang karena biasanya pulang cuma nama, ini suaminya pulang selamat memperoleh kemenangan. Tetapi yang menarik, ketika istrinya bergembira, kemudian dia rapiin tempat tidurnya. Anna ba'da salihina raja'a min ghazwatihi famahhadat imra'atuhu firashaha wa jalasat tantadhiru. Kita akan lihat orang yang yakin dengan apa yang dia lakukan dengan ibadah sholat. Jadi kalau engkau cuma urusan dunia, kalau sholat yang kau lakukan kekecilan balasannya cuma dunia, itu mah udah pasti kalian akan mendapatkan. Cuma yang menjadi pertanyaan, bagaimana kualitas sholat. Ini ada seorang sholih yang dia pulang dari perang. Ini kenapa ya suaranya berubah-ubah mulu? Jemaah, ketika dia pulang, istrinya hilang, dia rapiin tempat tidurnya, wajah rasat tantabiruhu, dia duduk, begitu udah rapi dia duduk di kamarnya nungguin suami. Kangen suaminya habis berperang 2 bulan 3 bulan pulang, wajah hilang, kangen rindu sama suaminya. Tetapi saat istrinya sedang menunggu di kamar, dia punya suami enggak datang, enggak masuk ke kamar. Kemana ini suami? Fadakhala ilal masjid wa lam yazal yusalli hatta asbaha. Jemaah, kemudian diceritakan suaminya justru dia datang ke masjid. Ini saya akan menceritakan dahsyatnya kalau orang sudah mengetahui apa yang disebut dengan ibadah sholat. Ketika ditunggu oleh istrinya, dia justru masuk ke dalam masjid. Walam yazal yusalli hatta asbaha. Kemudian dia senantiasa sholat sampai waktu subuh. Mikir ini enggak kali ya? Apa sama? Kayaknya iya. Saya kudu jaga suara karena besok pagi jam 7 atau jam 8 saya harus sudah ada di Istiqlal, karena ada pengajian dengan 50.000 jamaah kaum ibu se-Jabodetabek dan Kepulauan Seribu. Jadi di Istiqlal, jadi biar hemat suara itu, biar besok kalau tadi tuh kaget-kagetan gitu. Jemaah sekalian berbahagia, begitu suaminya pulang subuh, istri cemberut, dia udah nungguin di kamar, udah dandan, suaminya malah ke masjid. Tetapi kemudian ketika ditanya, qalat lahu, istrinya bertanya, nantabiruka, kami menunggumu. Falamma qadimta
sallaita ila subhi, kami udah lama nungguin engkau datang wahai suamiku, tetapi begitu engkau datang, engkau malah ke masjid sholat sampai subuh. Bu, kira-kira ada nggak suami model begini? Ada. Pulang dari mana-mana, dari peperangan lagi, dari peperangan, bininya udah nungguin, dia malah ke masjid. Tetapi ini ada orang yang tahu bagaimana kedudukan sholat. Ketika ditanya oleh istrinya sambil cemberut, kalau bahasa Betawinya, lu mah tega banget bang, gua udah dandan, gua udah rapi, lu malah ke masjid sholat sampai subuh, sholat malam sampai subuh. Walam yazal yusalli hatta asbah, berarti dia sholat sunnah. Apa jawaban dari suaminya? Atafakkaru al-hawra'a min huril jannah hatta nasitu zawjah wal manzilah. Kata beliau, aku memikirkan bidadari yang ada di dalam surga sepanjang malam, sehingga membuat aku lupa wajah istriku dan rumahku. Ya Allah, sholat sampai lupa muka bini. Pak, kira-kira ada nggak kita yang sholat sampai lupa muka bini? Yang ada muka bini kebayang mulu, apalagi bini abis ngomong giliran bayar arisan. Ini ada orang yang sholat sampai lupa muka bini, sampai lupa dia punya rumah. Jemaah sekalian yang berbahagia, kenapa dia lupa? Karena dia teringat dengan sebuah ayat, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini yang dia ingat, ada bidadari bermata jeli yang dia laksana mutiara, yang dia tersentuh, dia terjaga. Jemaah, dan itu sebagai hadiah buat mereka pada saat di dunia yang selalu melakukan perintah Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa ada orang yang kelewat takut dengan urusan dunia, padahal dia sholat gak pernah dia tinggal, tanya, ente sholat tahu gak kalau sedang menghadap yang maha kaya? Kalau logika harusnya ibu, ada orang yang bergembira ketemu dengan orang kaya, kau harus lebih bergembira saat dekat dengan yang maha kaya. Jadi apa yang dipilihkan tema pada kesempatan kali ini adalah sebuah pecutan buat kita. Iya, kalau ibu sholat mulai dari haid, yang laki mulai dari baliknya, ngimpinya, maka disitu menjadi wajib. Ente udah umur 50 tahun, udah umur 60 tahun, memang Allah masih curiga aja mau, masih ketakutan. Padahal ini amalan yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa ketika engkau melaksanakan ibadah salat, maka sesungguhnya semua yang menjadi urusanmu menjadi tanggungan Allah. Kita hafal ayat, lila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Lanjutannya, falyabudu rabb hadzal bait. Apa lanjutannya? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Tidak apa? Emang disuruh ngapain kita mau Allah? Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju',
Dia Allah yang memberikan mereka makan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan dia Allah memberikan rasa aman dari ketakutan. Ibu, kita disuruh sama guru-guru kita untuk baca la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya apa? Ente emang kudu ngaku lemah di hadapan Allah. Emang kudu ngaku tidak berdaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada saat engkau mengaku lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah, maka engkau tidak akan pernah mencari siapapun kecuali hanya Allah. Kita kudu belajar sama ibu-ibu yang dia nggak kerja nih. Kan mereka bertawakalnya suaminya. Ibu-ibu yang nggak kerja, mereka begitu yakin dengan nafkah dari suaminya. Padahal suaminya berkali menunjukkan sebuah perbuatan yang menghadirkan kekecewaan. Nggak ada berhenti-berhentinya. Dari awal nikah udah 20 tahun 30 tahun masih tetap percaya kepada suaminya yang mempunyai banyak kekurangan. Iya bang, ntar kali tahun kelima kita bisa dapat rezeki. Sampai anaknya minta, ntar ya nunggu bapak lu gajian. Artinya bertawakal kepada seorang lelaki dalam urusan kebutuhan kita, ibu telah lakukan dan percaya, kendati pun berkali-kali tidak sesuai dengan harapan. Lalu bagaimana ketika engkau diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan 17 kali Pak dibaca, supaya engkau menjadi orang yang selalu ingat, kalau engkau telah benar-benar menyembah Allah, minta tolong kepada Allah. Kalau manusia dia punya keterbatasan, tapi Tuhan yang kau sembah dia tidak punya keterbatasan. Makanya orang yang sholat kualitasnya naik atau bagus, pasti secara otomatis keimanannya naik. Saya sudah ditanya, Ustaz, gimana sih caranya supaya yakin dengan apa yang dijadikan oleh Allah? Saya bilang sama mereka, saya balik tanya, apaan sih yang membuat ente kagak yakin mau? Buktinya lapar haus ente jalanin, ente yakin mau? Lalu bagaimana kemudian saat Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan ayat Al-Qur'an juga. Bukan cuma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ente percaya dengan ayat Al-Qur'an perintah puasa yang bikin lapar dari pagi sampai sore. Benar ini Ustaz Al-Quran, kami tidak berani melanggarnya. Keren. Lalu bagaimana saat Allah menjamin siapa saja yang bertakwa kepada Allah? Apa bertakwa kepada Allah? Yang paling gampang ente melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu doang. Maka apa yang akan terjadi? Allah janji dan janji Allah pasti terjadi. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang itu dari berbagai kesusahan. Bukan cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu dari arah yang tidak terduga. Ada amalnya yang Allah rekomendasi kalau pengen berubah langsung jadi miliarder. Saya sampaikan kok. Saya karena memang orang yang berkecimpung setiap hari bersama Al-Quran. Saya di sana Al-Quran. Jadi kalau ada anak yatim yang pengen hafal Quran,
itu mondoknya, sekolahnya gratis di tempat saya, tapi dia wajib hafal Quran. Saya ketika ketemu ayat Allah kelewat saya sama hambanya, cuman banyak orang yang kagak yakin. Itu cuma katanya doang yang jadi orang kaya, dikasih syarat gampang masih kagak percaya. Coba kita lihat, ada ayat begini di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Disuruhnya Allah cuma istighfar doang, ibu. Nggak disuruh bikin surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan sehat. Harus dia nyiapin ijazah asli. Nah, kalau mau jadi CPNS kan begitu, harus ada ijazahnya dilegalisir asli. Lu nambah-nambahin aja bang. Jemaah ribet, tapi masih dikerjain supaya jadi pegawai negeri sipil. Padahal mereka punya aturan kudu absen kerja dari pagi sampai sore, dilakoni, ikut ujian, belum tentu lulus, dijalani. Keren. Tapi yang bikin aneh, ada syarat dari Allah lewat gampang, pakai kagak percaya dan langsung jadi miliarder. Dalam pengertian miliarder, dia kagak bakal minta sama makhluk, dia kagak bakal kesusahan. Karena Allah ini cuma baca istighfar doang. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disuruh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa susah? Tapi lihat dari Allah, wa yumdidkum bi amwal. Ini kan yang pada orang pikirin rada serius. Makanya tadi saya bilang, kalau udah kumpul di Masjid Al-Qadar, maka engkau tidak boleh lagi meneteskan air mata berurusan dunia. Tak pantas, karena kau memperingati saudara. Allah janji, kalau kita ngaji dalam tata bahasa Arab, maka ketika ada fi'il syarat, kudu ada fi'il jawab. Kenapa fi'il jawab kudu jazam? Karena menunjukkan sebuah kepastian. Bila engkau melaksanakan perintah Allah, fi'il syarat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini kan ayat Al-Quran, cuman kadang apa iya Ustaz, gue mau bingung sama lu. Giliran yang capek puasa dari pagi sampai sore, lu percaya sama kebenaran Al-Quran. Giliran dikasih rezeki berlimpah-limpah sama Allah, syaratnya cuma baca istighfar, lagi pakai kagak yakin. Kan gimana? Tidak ada yang membuat engkau menjadi berkeringat. Istighfar 1000 kali ibu istighfar, maka dia cuma butuh waktu 10 menit. Di 10.000 kali setengah jam. Oh, karena saya nggak mau. Bayangin, maaf ya, bukan dalam rangka kita membandingin, tapi kita ingin memuji keteguhan mereka. Contoh yang kerja di pabrik, itu kan dia kalau udah berdiri bagian produksi, kata jamaah saya Ustaz, kita kalau udah berdiri bagian produksi itu kagak boleh dulu sampai waktu istirahat 12. Istirahat 1 jam kemudian berdiri lagi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Padahal gajinya cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Dipatenin dijalani. Keren, kita kudu apresiasi, mereka punya harapan, mau berikhtiar. Tapi apa yang mencegahmu untuk tidak melakukan sebuah peluang yang Allah sampaikan? Kau tidak perlu berdiri
Allah janjikan wa yumdikum bi amwal. Inilah dia kemudian kudu kualitas keimanan ditingkatkan. Apa yang membuat engkau tidak percaya dengan Allah? Memang kau tidak pernah bertanya tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, yang semuanya mengeluarkan harta dan mengeluarkan tenaga. Nggak bertanya, jalani, ini kata Al-Quran Ustaz, ini kata Al-Quran, keren. Masa kita nggak dapat hadiah pakai nanya apa benar ini akan terjadi? Dan itu yang mau kita itu. Iya Ustaz, cuma baca istighfar doang. Makanya mau Allah atraksi kelewat banyak dalam tanda kutip di dalam Al-Quran supaya meyakini hambanya. Perintah sholat, kau sudah menikah kepada Allah. Kau beraudiensi dengan Allah. Coba jajari sesekali sensasi. Ada seorang wanita yang namanya Mu'adzah Al-Adawiyah. Ini murid kesayangannya dari Sayyidah Ali. Itu beliau kalau sholat dalam sehari semalam ibu 600 sholat. Sholat 600 sholat. Kira-kira ada yang sanggup di sini? Saya kemarin berangkat umroh Bu. Saya dibisikin sama guru saya di Jogja. Beliau bilang, Ustaz Hari, nanti di sono rasain ya, jajalin sholat 1000 rakaat. Waduh, langsung biasa kita sholat 1000 rakaat, sholat sunnah mutlak, kita bebas. Karena yang ngomong guru dia cuma dapat 50 rakaat doang, kurang 950. Tapi ketika saya mendapatkan pesan itu, beliau ingin memberikan kepada saya, rasakan kenikmatan saat kau melaksanakan ruku dan sujud, kau putuskan hubungan dengan urusan dunia, kau hanya datang kepada pemilik dunia. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita percaya dengan Al-Quran, tanggung dong, jangan mempengaruhi capek doang itu percaya. Jangan mempengaruhi lapar doang itu percaya. Kalau menganjangi Allah yang bikin kita jadi kaya, percaya juga. Jalan. Maka kita di pesantren diajari dengan wiridan-wiridan. Kau boleh punya ketidakmampuan, tapi kau datang kepada yang maha mampu. Lihat anak-anak kita yang masih kecil, mereka tidak pernah merasa ketakutan, mereka tidak pernah merasa sedih, tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada diri dia. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa ayah dan ibunya tidak akan melantarkannya. Dia adalah anak dari ayah dan ibunya, dan kita adalah makhluk dari Sang Pencipta. Semoga mencerahkan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah sebelum kita doa dengan kedudukan